Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Karviansyah dari kelas 12 ATP 2. Nomor absen 14 akan mempresentasikan tentang pengukuran lahan. Pengukuran lahan adalah pelaksanaan pekerjaan pengukuran untuk mengetahui luas dan batas lahan yang berseberangan yang mengacu pada ketentuan teknis pengukuran tanah untuk mendapatkan detail planimetris. Ada beberapa alat ukur yang digunakan untuk pengukuran lahan, contohnya alat ukur tanah. Alat ukur tanah dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat ukur tanah sederhana. 1. Roll meter atau meteran. Ada 3 jenis meteran. 1. Meteran atau pita ukur dari kain. Kedua, meteran atau pita ukur dari baja. Dan ketiga, meteran atau pita ukur dari baja alloy. Fungsi roll meter itu sendiri adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Cara menggunakan roll meter tersebut yaitu lakukan oleh 2 orang. Seseorang memegang ujung awal dan meletakkan angka 0 pada titik pertama. Lalu tarik meteran selurus mungkin dan letakkan di titik yang dituju dan baca angka meteran. Yang kedua, mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm yaitu setengah dari skala terkecil. Ketelitian merupakan nilai terkecil yang masih bisa diukur oleh alat ukur. Fungsi mistar sering dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengukur panjang meja, kain, buku, dan lain-lain. Selanjutnya, kompas. Kompas merupakan suatu alat ukur yang komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Salah satu ujung jarumnya dibuat dari magnet berani yang di tengah-tengahnya terpasang pada suatu sumbu. Kompas yang lebih baik dilengkapi dengan nifo, cairan yang dapat menstabilkan gerakan jarum, dan alat pembidik atau visir. Fungsi kompas utamanya untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan, tergantung dari magnet yang dipasang. Keempat, hand level atau teropong pendatar tangan. Ada beberapa jenis alat yang termasuk ke dalam alat teropong pendatar tangan, yaitu teropong pendatar tangan biasa, up knee level yang berfungsi mengukur ketinggian yang terdiri dari skala busur derajat. Ketiga, sunto level yang merupakan alat untuk mengukur lereng atau kemiringan lahan. Selanjutnya, kilometer. Kilometer adalah alat sederhana untuk mengukur elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar disebut dengan titik puncak sebuah objek. Fungsi kilometer untuk menentukan besar elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Dan yang terakhir, odometer. Odometer merupakan alat ukur di lapangan yang berupa roda dengan keliling tertentu yang dipasang pada suatu tangkai sebagai pegangan. Pada tangkai tersebut terpasang alat hitung putaran roda berupa bunyi atau angka. Fungsi odometer mengukur suatu jarak, suatu jalur yang jalannya berkelok-kelok dan naik turun. Kedua, alat ukur optik. 1. Waterpass merupakan alat ukur optis untuk mengukur beda tinggi antara 2 titik atau lebih, dan penggunaannya sangat luas seperti pekerjaan sipil, pemetaan, pertahanan, dan lain-lain. Syarat pemakaian waterpass. 1. Syarat dinamis, sumbu 1 vertikal. Syarat kedua, syarat statis, garis mendatar diafragma sejajar sumbu 1, garis arah nifo tegak lurus sumbu 1, garis bidik teropong sejajar dengan garis arah nifo. Yang kedua, teodolit. Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Macam-macam teodolit dari konstruksi dan cara pengukurannya. 1. Teodolit reiterasi. Kedua, teodolit repetisi. Ketiga, teodolit elektrooptis. Dan yang terakhir, alat ukur elektronik, yaitu Global Positioning System atau GPS.
GPS merupakan sistem yang terdiri dari konstelasi satelit radio navigasi, segmen kontrol tanah yang mengelola operasi satelit, dan pengguna dengan receiver khusus yang menggunakan data satelit untuk memenuhi berbagai persyaratan posisi. GPS merupakan salah satu metode dengan geodesi satelit yang digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi secara 3 dimensi, di mana penentuannya menggunakan teknik trilaterasi dengan menggunakan jarak dari beberapa lokasi yang diketahui untuk menentukan koordinat lokasi yang tidak diketahui. Fungsi Global Positioning System atau GPS. Yang pertama untuk penelitian dalam geofisika, kedua untuk studi deformasi, ketiga untuk studi atmosfer dan meteorologi, dan terakhir untuk keperluan militer. Sekian dari saya, terima kasih.